Oke, kita share screen dulu. Oke. Tapi ini kita nggak yang ini, kita yang ini dulu. Oke. Sudah kelihatan kan ya untuk PPT-nya. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab 2 karena kemarin bab 1 itu kan udah selesai. Jadi ini sekarang kita masuknya ke bab 2. Oh, ini ternyata gede banget. Kita ke bab 2. Nah, ini bab 2 tuh yang ini. Di bab 2 ini kita akan mulai belajar beberapa kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Jadi kita lihat dulu ke sini ada bunge, ada reibun ya. Reibunnya di sini tuh ada 8. Oke, dan ini ada materi tentang apa ya namanya ya? Partikel lagi gitu. Di sini bunge nomor 1. Korewa jisho desu. Nomor 2, sorewa watashi no kasa desu. Nomor 3, konohon wa watashi no desu. Nah, jadi di sini itu ada beberapa kata tunjuk dalam bahasa Jepang yang kalau kita artikan ini punya arti dalam bahasa Indonesia ini, itu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Dan yang dimaksud dengan kata tunjuknya bahasa Jepang tuh adalah yang mana sih? Nah, ini kata tunjuknya nih. Kore, sore, kono. Nah, selebihnya ada di PPT. Bentar ya. Nah, ini. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu memang ada macam-macam. Nah, kata tunjuk ini umumnya selalu punya bunyinya tuh dari ko, so, a. Nah, kalau untuk yang kata tanyanya, pakainya do gitu. Jadi ini koso ado gitu sebutannya sebenarnya. Nah, jenis kata tunjuk ini bermacam-macam tergantung nanti fungsinya untuk menyatakan lokasi, menyatakan arah, menyatakan benda, atau menyatakan orang gitu ya. Nah, contohnya yang tadi di nomor 1 itu ada korewa hong des kalau nggak salah tadi ya. Korewa jisho des gitu. Nah, ini korewa jisho des gitu kan. Nah, di sini eh, kore, sore, dan are adalah salah satu kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan ini, itu, atau itu. Jadi sore sama are itu sama-sama itu gitu. Cuman yang membedakan adalah apa ya namanya ya? Disesuaikan sama letak atau posisi benda yang ditunjuk itu. Nah, kalau mau bertanya, gunakan kata dore yang artinya yang mana gitu. Pola kalimatnya adalah kore atau sore atau are, terus partikel wa, terus bendanya apa, lalu des. Seperti tadi ya, contohnya di nomor 1. Kore wa jisho des. Sore are gitu. Terus partikel wa, terus bendanya apa, terus des. Ini polanya. Oke, sampai di sini oke ya untuk kore, sore, are. Terus kita lihat yang nomor 2. Sore wa watashi no kasa des. Nah, hampir sama seperti tadi ya gitu. Kalau tadi itu kan bendanya cuman jisho doang nyebut, oh ini jisho artinya kamus gitu kan. Ini kamus gitu. Nah, sore wa watashi no kasa des. Sebelumnya mengenai partikel no ini sudah ada di bab 1. Partikel no ini fungsinya adalah menunjuk eh, dua kata benda gitu. Nah, jadi yang
di antara si no ini ada dua nih, ada watashi, ada kasa. Jadi menggabungkan dua buah kata benda gitu, umumnya. Jadi anggaplah ini sudah jadi satu kesatuan. Watashi no kasa itu payung saya gitu kan. Udah jadi satu kesatuan. Jadi kalau diartikan itu payung saya. Kalau nomor 2 ini. Nomor 3, nah ini beda lagi nih. Ini bukan sore-sore are gitu kan. Ini kono, sono, ano gitu. Kono hongwa watashi no desu. Nah, ini berbeda dengan kore sore are. Bedanya adalah kalau kore sore are, dia nggak bisa nempel sama bendanya. Pasti nempelnya sama partikel wa. Korewa, sorewa, arewa gitu. Kalau kono, sono, ano, dia bisa nempel sama bendanya gitu. Jadi yang ditunjuknya langsung ke bendanya. Benda ini adalah apa gitu. Kalau yang tadi kan cuma itu, ini, itu gitu kan. Nah, kalau pakai kono, sono, ano, ini sudah bisa nempel sama bendanya. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Kono hong wa watashi no desu. Buku ini milik saya. Oke, coba kita buka di PPT-nya dulu ya. Nah, kalau di PPT-nya itu, nah, penjelasan koso ado tuh seperti ini. Untuk kore artinya ini. Bendanya ada di dekat atau dipegang sama pembicara kita. Kalau kita yang ngomong, berarti bendanya ada di tangan kita atau di dekat kita, lalu gunakanlah kore. Untuk sore, bendanya ada di dekat atau dipegang lawan bicara. Jadi bukan di tangan kita, bukan di depan kita, di mana, pokoknya dekat sama lawan bicara kita. Untuk are, itu juga artinya itu, tapi maknanya ini lebih jauh gitu. Bendanya berada jauh, baik dari si pembicara sama lawan bicara. Untuk dore, karena ini kan kata tanya gitu ya. Yang mana gitu, digunakan untuk membuat kata tanya terkait benda. Nah, untuk bisa memahami apa sih bedanya kore sore are, nah ini ada ilustrasi gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ilustrasinya. Jadi, untuk kore sore are, begini ilustrasinya. Nah, jadi untuk kore, si pembicaranya ini yang baju biru, barangnya ada di deket dia, makanya dia pakainya kore gitu. Kore wa hong des gitu. Ini buku. Nah, kalau sore tadi kan bendanya di dekat sama pembicara apa sih lawan bicaranya yang baju merah. Maka sebutnya sore. Sore wa hong des gitu. Nah, kalau posisi bendanya sama-sama jauh dari keduanya, baru pakainya are. Are wa hong des. Kayak gitu. Jadi yang membedakan kore sore are adalah jaraknya. Jarak dari si pembicara. Gitu. Sebagai contoh ada kalimat seperti ini. Nah, kore wa nan desu ka? Ini apa? Sore wa anata no kutsu desu ka? Sore wa anata no kabang desu ka? Apakah itu tas Anda? Are wa Fujisan desu ka? Apakah di sana itu Gunung Fuji? Anata no kuruma ga dore desu ka? Yang mana mobil Anda? Nah, ini untuk contoh kalimat penggunaan sore, sore, are, dore. Nah, lalu ada partikel no ya, yang tadi sempat dibahas tipis-tipis. Nah, partikel no itu secara sederhana dapat diartikan sebagai berfungsi menunjukkan kepemilikan. Secara umum, partikel ini memiliki pola A, no, B. Nah, kalau diartikan itu B-nya A gitu. Partikel no itu punya berbagai macam fungsi dan cara penggunaan. Fungsinya banyak, tapi karena di sini masih awal-awal, jadi nggak semua partikel no dikeluarkan fungsinya gitu ya. Nah, fungsi partikel no ini menunjukkan sesuatu yang dimiliki, menjelaskan tempat buatan suatu benda, menjelaskan bagian dari suatu lokasi, terus menjelaskan sesuatu dengan kata benda,
menjadi pengganti kata benda yang telah disebutkan sebelumnya, terus membuat kata kerja menjadi kata benda, menegaskan kalimat, menunjukkan pertanyaan dalam percakapan yang lebih akrab. Nah, contoh penggunaan partikel no ini seperti ini. Ini dibuat sesuai fungsinya aja. Ini fungsi nomor 1, bla 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 gitu ya. Fungsi nomor 1 ini tadi kan menunjukkan sesuatu yang dimiliki. Milik saya gitu loh, atau milik orang gitu. Contohnya ini, korewo watashi no kabang desu. Ini tas saya gitu. Terus Tanaka-san no kutsu desu, sepatu milik Tanaka gitu. Nah, nomor 2 apa? Tadi fungsinya menjelaskan tempat buatan suatu benda gitu kan. Nah, contohnya Nihon no kuruma desu, mobil buatan Jepang. Americano tokei desu, jam buatan Amerika. Nah, ini tadi fungsi nomor 4 menjelaskan sesuatu dengan kata benda. Jadi menghubungkan dua kata benda gitu ya. Contohnya Nihongo no sensei desu. Atau contoh lainnya UGM no gakusei desu. Mahasiswa atau pelajar UGM gitu. Nah, umumnya dalam percakapan sehari-hari penggunaan partikel no untuk kepemilikan terkadang bisa juga nggak usah diikutin sama objeknya untuk menghindari pengulangan kata gitu. Seperti di buku nih ya tadi yang menyatakan ini konohong wa watashi no desu. Jadi sebenarnya kalau dia mau naruh watashi no hong lagi di sini nggak apa-apa. Konohong wa watashi no hong desu gitu. Tapi kan jadi pengulangan ya, udah hong lagi gitu. Jadi untuk menghindari pengulangan seperti ini, untuk penyebutan hongnya ini tidak usah diucap 2 kali, cukup sekali aja. Jadi di sini cukup watashi no saja, tidak apa-apa. Jadi pun orang Jepang akan mengerti. Nggak masalah gitu. Oke, coba kita lihat ke Reibun ya, Reibun nomor 1. Kore wa borupen desu ka? Hai, so desu. Apakah ini pulpen? Ya, betul. Ini pulpen gitu maksudnya. Hai, so desu. Nomor 2. Sore wa noto desu ka? Iye, techo desu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, pertanyaan nani-nani terus berakhiran ka, deska atau arimaska gitu-gitu, biasanya memang punya eh, pattern atau pola jawaban itu cuman hai sama iye aja, iya atau tidak gitu. Jadi nggak ada jawaban yang lain-lain. Kalau misalnya dia nanya apa, kayak tadi, eh, misalkan dia menunjuk sebuah benda, ini benar nggak sih ini pulpen gitu, ini pulpen bukan. Nah, kalau kita mau menjawab ternyata benar itu bendanya pulpen. Hai, so desu. Seperti di nomor 1. Kalau ternyata benda yang ditanyakan ini ternyata salah, gitu, tidak sesuai dengan kenyataannya, jawabnya seperti nomor 2, iye, techo desu. Nah, kenapa di situ menggunakan techo, dia langsung menggunakan jawabannya gitu loh. Maksudnya ketika ditunjuk ini noto bukan, noto itu buku catatan ya gitu. Ternyata bukan gitu. Iye, techo desu gitu. Jadi ini jawabannya langsung dia langsung ngasih tahu yang benernya gitu. Nah, kalau bendanya tidak tahu gitu ya, kita nggak tahu nama bendanya apa nih, tapi kita pengen tahu apa sih nih gitu, barangnya apaan namanya gitu kan. Nah, kita menggunakan pola seperti nomor 3. Sorewa nan desu ka? Sorewa nan desu ka? Meishi desu. Apa itu? Gitu. Meishi. Meishi itu bisnis card. Biasanya kalau orang Jepang itu, apalagi kalau misalkan orang yang lingkungannya tuh bekerja gitu ya, lingkungan perkantoran, pasti umumnya sering banget tuker-tukeran Meishi kayak saya dari perusahaan ini gitu. Jadi saling mengenalkan diri gitulah. Tapi menggunakan apa? Media kayak kartu nama gitu. Meishi itu sebenarnya kayak kartu nama gitu sih. Kartu nama
Dan ini basicnya satu nama perusahaan gitu loh. Biasa kalau orang-orang yang udah pada kerja kan pasti punya tuh satu nama perusahaan. Perusahaannya PT ini, dia namanya si A, terus jabatannya apa, staff inilah, apa, junior, senior, bla 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 gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau di Jepang juga ada budaya tuker-tukeran meisi gitu. Apalagi ketika pertama kali eh, mengenalkan diri sendiri gitu ya. Atau ketika perkenalan diri umumnya tuker-tukeran meisi gitu. Oke, nomor 4. Sore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kyu desu. Ini 9 atau 7? 9 gitu katanya. Terus nomor 5. Kore wa nan no zashi desu ka? Komputa no zashi desu. Nah, ini tadi kita sempat bahas sedikit tentang partikel no yang artinya bisa menghubungkan dua buah kata benda. Nah, di sini dia menyebut Komputa no Zashi. Sorewa nan no zashi desu ka? Itu majalah tentang apa? Dijawab Komputa no Zashi desu. Ini majalah tentang komputer gitu. Nomor 6. Arewa dare no kabang desu ka? Sato sang no kabang desu. Itu tas punya siapa gitu. Sato sang no kabang desu. Kore wa Mira-san no desu ka? Iye, watashi no ja arimasen. Nah, di sini kan Mira-san no desu ka, terus nggak ada objeknya ya. Ini diasumsikan apa namanya sudah tahu apa yang mau dibicarakan. Objeknya udah tahu nih. Oh, mungkin entah dompet, entah HP, entah tas gitu. Jadi tanpa menyebutkan objeknya lagi seperti tadi fungsi dari partikel no, tanpa menyebutkan objek itu juga bisa. Kore wa Mira-san no desu ka? Iye, watashi no ja arimasen. Apakah ini punya Mira-san? Tidak, ini bukan punya saya. Nomor 8. Kono kagi wa dare no desu ka? Kunci ini punya siapa? Watashi no desu. Punya saya. Jadi tanpa menyebut kaginya lagi, ini juga bisa. Sama seperti tadi di nomor 7. Nah, nomor 6 juga sebenarnya sama nih. Dibikin kayak nomor 7 gitu kan. Arewa dare no desu ka? Gitu kan. Sato sang no desu gitu. Kalau ceritanya dalam percakapan nomor 6 ini, yang dibahas itu adalah tentang tas. Jadi orang ini saling nunjuk, ini tas nih gitu yang lagi ditunjuk. Jadi ketika lagi ditanyakan gitu loh, karena udah tangannya udah menunjuk ke arah tas, tapi dia nggak perlu menyebut kabang lagi gitu. Kayak nomor 7. Arewa dare no desu ka? Gitu. Sabang Sato sang no desu gitu. Jadi bisa dibuat langsung seperti itu. Oke, dari Bunkei sama Reibun di bab nomor 2. Bab 2 nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Takutnya kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan sebelum kita lanjut ke apa namanya kaiwa atau percakapannya. Sensei mau tanya, Ya, boleh. tadi kan ada are sama ada ano ya. Ya, Itu perbedaan bedanya gimana? kalau tadi sore-sore are itu kan dia nempelnya pakai partikel wa, jadi dia nggak bisa langsung gitu. Cuman apa ya namanya? Ini, itu gitu loh. Ini
adalah apa gitu. Kalau pakai kore sore are. Jadi lebih ke arah kata tunjuknya yang difokusin. Ini buku, ini tas gitu. Nah, kalau pakai kono sono ano, dia udah nempel sama bendanya apa? Konohong, buku ini. Sono kabang, tas yang itu. Ano kuruma, mobil yang itu. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi Oh, sensei. kalau membedakan kore sore are dan kono sono ano ya cuman itu bedanya. Yang satu mah udah bisa nempel sama barangnya gitu. Kalau tadi fokusnya cuman ke kata tunjuknya aja ya, kore, sore, are gitu. Makanya dia nempelnya pakai partikel wa gitu. Topiknya adalah kata tunjuk. Ini adalah gitu. Ini adalah apa bendanya gitu kan. Nah, kalau kono, sono, ano, dia kan ada nempel sama barangnya tuh. Berarti langsung satu kata gitu loh. Konohong, buku ini. Sono kabang, tas yang itu. Ano kuruma, mobil yang itu. Gitu loh. Tapi untuk konsepnya tuh sama seperti Kore Sore Are, deket-deket jauhnya tuh sama kayak gitu. Berarti kalau Konohong berarti bukunya deket di deket kita yang ngomong. Sono Kabang berarti tasnya di deket lawan bicara kita. Nah, kalau mau bilang Anokuruma berarti kan posisinya mobil tuh jauh dari yang ngomong sama yang lawan bicaranya kita gitu. Konsepnya sama, hampir sama-sama juga gitu. Yang membedakan adalah ininya aja gitu loh. Satunya itu untuk apa kata tunjuk yang difokuskan ke kata tunjuknya ke ini itu. Kalau satunya lagi karena udah nempel sama barangnya jadi dijadiin satu kata gitu loh. Itu aja yang dibikin beda. Sudah jelas? Jelas, sensei. Makasih. Oke, kita coba ke ini ya, apa namanya? Halaman berikutnya itu tentang, nah ini ada dialog. Dialognya ini Korekara Osewa ni narimas. Di CD 05 nih. CD 05. 第2課、会話。これからお世話になります。はい、どなたですか？408のサービスです。こんにちは、サトスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これ、コーヒーです。どうもありがとうございます。Oke, kita coba apa namanya? Kita coba play ulang. Hai, どなたです。408のサービスです。こんにちは、サトスです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これ、コーヒーです。どうぞ。Oke, jadi ini ceritanya berkunjung ke rumah tetangga. Tapi kalau nggak salah ini ada deh. Coba sebentar aku coba cek di ini kalau nggak salah ada juga ininya apa si ini dalam bentuk video gitu. Jadi ceritanya ini sedang datang ke rumah tetangga karena baru pindah mungkin ya. Baru pindah
Terus apa ya? Baru pindah dan ternyata dia nih ini baru pengen ini banget gitu loh. Nggak, mana ya? Waktu itu sempat lihat ada ininya sih. Apa ya namanya? Ada dalam bentuk video gitu. Oh, ini adanya di sini doang ya. Maksudnya pengen nunjukin ini tuh kayak gini videonya gitu. Tapi ternyata nggak ada. Adanya di Mina yang kedua ternyata. Ya ini adanya audionya aja nih. Kalau ini audio aja tuh. Pikir di ininya juga ada audionya gitu. Tapi nggak ada. Ternyata cuma ada di ininya aja nih. Jadi dia ada dialog ini terus semacam mengikuti ininya apa namanya kayak di buku adegannya gitu. Coba kita lihat dulu deh. Ya jadi ini contohnya aja gitu ya. Apa namanya? Salah satu apa adegan di buku Mina itu untuk dialognya itu bisa dibikin kayak gini, ada kayak gininya juga, tapi ini adanya cuma di buku yang kedua gitu. Ternyata di bab yang ini nggak ada. Cuman ya udah nggak apa-apa. Mari kita lanjutkan dulu. Jadi di sini Korekara Osewani Narimas. Jadi ceritanya ini adalah ketika datang ke rumah sebelah karena baru pindah gitu ceritanya. Hai Donata desu ka? Ya siapa ya gitu. Yang Maru Hachino Santos deh. Saya Santos dari kamar 408. Lalu ada adegan suara pintu dibuka gitu. Cepat gitu ya tadi. Konnichiwa Santos deh. Halo, saya Santos. Korekara osewa ni narimas. Nah, biasanya ketika ketemu orang baru mau ngasih salam gitu ya. Korekara osewa ni narimas. Ini sebenarnya agak sulit untuk diartikan ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Cuman kurang lebihnya mulai sekarang saya bakal minta bantuannya gitu. Mulai sekarang karena saya akan jadi tetangga Anda gitu.
saya mungkin akan banyak merepotkan Anda gitu loh. Minta tolong terus. Nah, dozo yoroshiku onegaishimasu gitu. Jadi tolong ya. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Kore kohi desu. Dozo. Oh ya, ini kopi. Silahkan. Domo arigatou gozaimasu. Sebenarnya ini yang diterjemahan ini juga ada sih. Artinya dari si Osewa Ninarimasnya ini kemungkinan ada diterjemahkan di sini juga. Tapi kayaknya jadinya agak-agak aneh gitu. Nah ini. Nah ini. Ya, siapa? Saya Santos di kamar 408. Selamat siang, saya Santos. Mulai sekarang saya akan minta bantuannya. Mohon bantuan Anda. Sama-sama, Pak. Ini kopi. Silahkan. Terima kasih banyak. Nah, kurang lebih ini kan artinya kayak gini ya, gitu. Untuk yang si apa kaiwanya ini di halaman 15, kaiwa bab 2. Jadi ini ceritanya ngasihin kopi gitu. Jadi ini salah satu budaya di Jepang juga ketika berkunjung ke apa ya, mau ngasih salam ke tetangga baru, ngasih ada sesuatu lah yang harus dikasih gitu. Sebagai tanda saya ini tetangga baru gitu. Jadi mohon bantuannya gitu. Kurang lebihnya seperti itu di apa namanya? Kayu wayang bab 2 ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di kayu bab 2? Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal ditanyakan saja ya, boleh. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini Renshu A. Renshu A itu lebih ke arah ini sih sebenarnya ya, kayak cuman apa namanya, rangkumannya aja. Renshu A nomor 1. Ini menggunakan kore. Kore wa tsukue desu. Ini meja. Kore wa shimbun desu. Ini koran. Kore wa meishi desu. Ini kartu nama. Kore wa nan desu ka? Kalau kita mau tanya bendanya apa. Belum tahu barangnya apa gitu. Jadi, kore wa nan desu ka? Ini apa? Nomor 2, ini menanyakan dua buah benda gitu. Mana yang benar dari salah satunya gitu. Sore wa borupen desu ka? Shapu penshiru desu ka? Apakah itu pulpen atau pensil mekanik? Jadi nanti jawabannya tergantung dari ininya, apa yang benarnya gitu loh. Nah, kalau misalkan ada 2 orang ceritanya ya. Contohlah aku sama temanku namanya si A gitu. Aku nanya ke si A, di mejanya ada 2 buah benda nih. Ada pulpen 1 sama pensil mekanik 1. Nah, karena bentukannya mirip gitu ya. Jadi aku tanya, "Sore wa borupen desu ka? Shapu penshiru desu ka?" Nah, si A ini berniat untuk menjawab gitu. Karena aku menunjuknya tuh mungkin ke pulpen gitu ya. Mungkin warnanya berbeda. Jadi aku tunjuk ke yang pulpennya.
Dan aku mengharapkan jawaban yang pulpen gitu. Karena orangnya kan yang dekat sama bendanya ini, si A harus menjawab sore. Jadi nggak boleh sore. Karena sore itu aku yang bertanya ke dia karena bendanya dekat sama dia. Nah, karena dia lagi ditanyain dan kebetulan bendanya dekat sama dia, jadi dia jawabnya pakai kore. Korewa, boru pendes gitu. Atau boru pendes aja juga boleh gitu. Tanpa menggunakan korewanya gitu. Terus di bawahnya sorewa ichi desu ka, nana desu ka, itu 1 atau 7 gitu. Di bawahnya ada lagi sorewa a desu ka, o desu ka. Jadi ini bertanya hurufnya hiragana a atau hiragana o karena mirip-mirip gitu kan bentuknya. Jadi ditanyain apakah itu a atau o gitu. Oke. Nomor 3. Ini penggunaan partikel no yang menjelaskan 2 buah kata benda. Kuruma sama hong itu kan sama-sama kata benda ya, mobil dan buku. Jadi kalau konsepnya tadi A, no, B gitu, berarti B-nya milik ini. Jadi hongnya ini menjelaskan si kuruma gitu, buku tentang mobil gitu. Korewa kuruma no hong desu. Korewa komputa no hong desu. Korewa nihongo no hong desu. Korewa nan no hong desu ka? Gitu. Kuruma no hong berarti buku tentang mobil. Komputa no hong berarti buku tentang komputer. Nihongo no hong, buku bahasa Jepang. Gitu. Nan no hong desu ka? Buku tentang apa? Gitu. Oke, nomor 4. Sekarang kita menggunakan kata are, yang mana objeknya ini jauh ya. Jauh dari pembicara dan juga jauh dari lawan bicara. Are wa watashi no kabang desu. Are wa sato-san no kabang desu. Are wa sensei no kabang desu. Nah, kalau di sini kan kalau tadi kan kuruma komputa nihongo ini kan sifatnya objek ya, benda gitu. Walaupun sama-sama di sini watashi, sato-san, sensei itu juga merupakan kata benda. Tapi di sini adalah masuk kategori orang ya gitu, kata benda yang termasuk kata ganti orang gitu loh. Jadi kalau misalkan kata tanya untuk orang, maka menggunakan dare. Arewa, dare no kabang desu ka? Gitu. Nanti baru ketemu jawabannya ini. Watashi no kabang desu, atau sang no kabang desu, sensei no kabang desu gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang kabang gitu kan. Nah, sekarang dengan situasi yang sama, tetapi karena konteksnya sudah diketahui, kita lagi ngomongin tentang kabang atau mungkin tentang orang yang nanya itu nunjuk ke suatu objek dan objeknya udah diketahui baik sih yang ngomong sama yang lawan bicaranya. Arewa watashi no desu itu punya saya. Arewa sato-san no desu punyanya sato-san. Arewa sensei no desu itu punyanya sensei. Arewa dare no desu ka? Itu punya siapa? Kalau di sini 4 dan 5 sebenarnya sama aja. Hanya kalau nomor yang 5 ini umumnya kalau lagi di percakapan bisa nih, possible. Ketika lagi ngobrol terus ada seseorang nunjuk ke suatu objek, jadi objeknya pas lagi dibicarain nggak disebut gitu.
Sebenarnya sama aja, bahkan nomor 4 dan 5 ini mau digunain yang mana juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau udah pede banget, biasanya udah nggunain yang nomor 5 gitu. Oke, nomor 6. Kono techo wa watashi no desu. Hampir mirip seperti yang nomor 5. Tidak menggunakan apa kata-kata lagi gitu ya. Di sini objeknya udah ada di depan, jadi ketika di belakang itu udah nggak objeknya itu udah nggak dibutuhin lagi. Setelah partikel no gitu. Kono techo wa watashi no desu. Sebenarnya kalau mau dibikin kono techo wa watashi no techo desu, bisa juga. Nggak ada yang salah dengan kalimatnya. Tapi kan jatuhnya kayak ngulangin kata techo 2 kali. Kurang enak aja didengar gitu. Jadi menghilangkan benda yang disebut dari sebelumnya supaya kalimatnya lebih enak aja gitu. Lebih jadi apa ya namanya ya, lebih natural gitu kalimatnya. Kono techo wa watashi no desu. Kono kagi wa watashi no desu. Kono kabang wa watashi no desu. Kalau techo tuh lebih ke arah ini ya, buku saku gitu. Bukan dibilang buku saku juga, bukan buku saku yang buat pramuka gitu ya. Lebih ke arah kayak notes, tapi notes yang bisa buat dimasukin ke ini, pocket notes gitu lah. Biasanya kalau orang-orang yang suka kemana-mana atau kayak jurnalis gitu kan kayaknya butuh notes kecil tuh buat nyatet ini itu gitu-gitu loh. Nah, itu techo maksudnya, pocket notes gitu. Jadi notes kecil yang compact terus bisa dibawa kemana-mana buat nulis-nulis. Umumnya kalau di Jepang itu techo tuh buat nyatetin ini sih, alamat, nomor telepon, alamat gitu-gitu. Jadi notes yang dibawa untuk keadaan darurat. Kalau mau nyatet alamat orang, mau nyatet nomor telepon gitu-gitu. Mau nyatet kode pos, kayak gitu. Konokagi, kunci ini, kunci. Kunci dalam artian kunci rumah, kunci mobil gitu. Terus kunci pintu gitu ya. Kunci apapun, kunci lemari, yang jelas kunci itu kagi bahasa Jepangnya. Oke, terus kono kabang wa watashi no desu. Tas ini milik saya. Kalau mau ganti yang lain bisa kono, sono, ano gitu. Tergantung dari lokasinya tadi ya, dekat jauhnya. Dan di sini tadi sempat ada juga nih. Nah, ini kalau tadi pertanyaan dalam bahasa Jepang punya 2 jawaban ya, iya atau tidak gitu. Ada cara menjawab pertanyaan dalam bahasa Jepang. Jika jawaban iya, jawablah dengan hai so desu. Jika jawabannya tidak, jawablah dengan iye, terus kasih tahu yang benar, terus des gitu. Itu tadi. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang apa ya namanya ya? Tentang bab 2, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung.
Ada yang mau ditanyakan? Bab 2 sampai di Renshu A. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba kita ke Renshu B latihan nomor 1 dulu deh. Karena kan tadi kita udah belajar tentang kore sore are. Nah, contohnya di sini ada rei 1, 2, 3 gitu ya. Kore wa zashi desu, terus sore wa noto desu, are wa jisho desu. Nah, di sini ada gambar. Jadi bisa di apa ya namanya ya? Dilihat ini gambarnya tentang apa. Oh, mungkin nomor 1 ini tas, nomor 2 ini kunci, nomor 3 TV gitu. Nah, untuk daftar kosakatanya apa-apa aja itu bisa dilihat di sini. Di buku yang terjemahan di halaman dari halaman ini 16. Bisa lihat ke sini. Mana nih tas apa, terus kunci apa, terus TV apa gitu. Bisa dilihat di sini. Halaman 16. Sorry. Nah, itu tadi untuk daftar kosakatanya tuh ada di situ. Ini nomor 1. Terus nomor 2, contohnya ini kan ada gambar di bawah nih ya. Rei 1, Hong gitu. Kore wa Hong desu ka? Hai, Hong desu. Atau Hai, so desu gitu. Nah, Rei-nya lagi tadi masih di gambar ini kan. Masih di gambar yang ini buku gitu kan. Ini dia di sini techo gitu. Tapi ternyata di sini gambarnya buku. Kore wa techo desu ka? Iye, Hong desu. Jadi langsung kasih tahu jawaban benernya. Cara mengerjakannya seperti itu. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini nomor 1. Nah, ini udah ada 1, 2, 3, 4-nya juga udah ada masing-masing di sini. Jadi dilihat gambarnya sesuai atau tidak, jawabannya bisa hai atau iye, tergantung dari tulisan dan gambarnya, dicocokin gitu. Oke, jadi ini boleh dikerjakan dulu. Kayak kemarin metodenya ditulis aja, jawaban langsung ditulis jawabannya aja gitu. Kayak kalau nomor 1 ini kore, sore, are gitu kan. Langsung ini objeknya apa gitu. Nah, terus kalau misalkan yang nomor 2 ini, 2, 1, toke, langsung ditulis aja gitu. Apa, korewa gini, karena ini polanya semua pakai kore ya. Jadi ini semua jawabannya, ininya pertanyaannya kore, titik deska gitu. Nah, jawabannya nanti atau hai atau iye. Itu dulu yang dikerjakan nomor 1 sama nomor 2. Ditunggu sampai jam 8 lewat 5. Jam 8 lewat, iya jam 8 lewat 5. 20.05. Nanti dikirimkan ke grup, difoto saja gitu. Oke, silakan dikerjakan.
Sensei yang nomor 2 awalannya dulu ya pakai korewa gitu atau gimana? Iya, semuanya pakai korewa karena kan ini pertanyaan. Dia bertanya, ini barangnya ini atau ini bener gak sih gitu sesuai sama yang digambar. Tapi ngelihat ininya, 1 ini kan toke, 2 rajio, 3 enpitsu, 4 isu. Nah, tapi ini patokannya adalah gambarnya gitu. Jawaban benernya adalah gambar nih yang ada di gambar ini. Hmm. Yang soalnya tuh yang ini gitu, 1, 2, 3, 4 tuh. Semua Oke, 1, pertanyaan. 2 aja ya Sensei. Ya, 1, 2 aja. iya, Atau sama ya? nomor 1 yang ini tadi, yang 1 yang Ya, ini tadi sama yang ini, udah itu aja. Nanti dibahas aja bareng-bareng. Sensei. Yuk.
Oke, tadi ini udah masuk ya kayaknya ininya. Eh, kalau gitu kita bahas aja. Karena udah masuk ya ininya. Kita bahas kalau gitu yang nomor 1 dulu. Wait. Nomor 1. Ini kan contohnya udah ada ya, kore, sore, are. Jadi ini menyesuaikan dengan jaraknya. Nomor 1 itu eh, yang lagi pegang tas ya. Sore. Lihat dulu nih. Karena yang nunjuk itu yang orang yang sebelah kiri ya. Dan itu barangnya tuh ada di depannya dia gitu. Tapi yang megang orang lain. Jadi nggak bisa pakai kore gitu. Jadi di sini nomor 1 itu sorewa kabang des. Sorewa kabang des. Nomor 2, ini gambarnya kan kunci. Kunci itu kan bahasa Jepangnya kagi ya. Jadi eh, korewa kagi des. Karena bendanya dipegang sama yang nunjuk juga gitu. Terus berikutnya sebelahnya ada nomor 3, arewa terebides. Itu tadi nomor 1. Oke, nomor 2 yang 1 ini kan toke gitu. Berarti korewa toke desu ka? Hai, toke desu. Nomor 2, radio. Korewa radio desu ka? Iye, kamera desu. Nomor 3, enpitsu. Korewa enpitsu desu ka? Iye, borupen desu. Nomor 4, isu. Korewa isu desu ka? Hai, isu desu. Itu tadi nomor 1 sama 2. Kira-kira di nomor 1 sama 2 ada yang jawabannya salah atau enggak? Sensei yang nomor 2 yang 3 itu di soalnya emang nanyanya enpitsu ya, bukan borupen. Enpitsu, ini lihatnya kan yang ini 1, 2, 3, dan 4 gitu di bukunya itu kan 1, 2, 3, 4 itu yang dijadiin pertanyaannya ini gitu. Aku Yang ada tanda lihat yang panahnya. itu Sensei. Disangkanya ininya ya, yang gambarnya ya, patokannya ya. Bukan Patokannya di itunya, di buku akunya. oh di bukunya itu. Ya soalnya kalau Iya, bukunya buku yang lama kan mungkin itu. iya, yang nomor 3 itu borupen. Jadi yang nomor 3 harusnya iye kalau di aku. Hmm, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting mah isinya sih sama materinya tentang apa namanya tentang ini juga. Tapi kalau misalkan mau di-download buku yang lama, buku yang baru nanti dikasih deh ininya. Ada kok. Ini link yang baru kalau nggak salah. Oke, Sensei. Makasih. Oke. Nah, itu tadi jawaban di nomor 1 sama 2. Kira-kira ada yang eh, salah jawabnya dikesampingkan dulu masalah apa cetakan buku yang lamanya ya gitu ya. Saya sama sih di nomor 2 yang ketiga, kirain pensil biasa. Kalau pensil, iya pensil biasa maksudnya, pensil yang bisa diraut itu loh. Jadi Kalau saya namanya Hai. kalau Shapu pensil itu pensil mekanik. Tuh, tapi ini kan tampilannya memang kayak pensil mekanik ya, atau enggak kayak pulpen gitu. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor, lihat dulu ke nomor
3. Nah, nomor 3 ini kan ada tanda panah gitu. Di sini nomor 3 ada tanda panah ngarahnya ke atas gitu. Nomor 3 ini ngarahnya ke atas gitu. Nah, ini ngelihat ininya nih. Korewa nan desu ka? Semua pertanyaannya sama, Hong des gitu kan. Nah, ini baru yang dilihat adalah ininya gitu. Gambarnya yang baik dari yang si ini jam, kamera, pulpen gitu. Sama kursi gitu. Korewa nan desu ka? Kalau yang Rei-nya kan kebetulan book ya, buku, jadi Hong des gitu. Jadi nanti nih jawabnya sesuai ini gambarnya, nomor 3, seperti itu. Nah, coba kalau yang sekarang nih jawab langsung aja kali ya. Korewa nan desu ka? Gitu. Coba nomor 1 ada yang mau coba jawab? Boleh sampai? Iya, boleh. Coba aku yang tanya ya. Ini jawabannya apa gitu. Korewa nan desu ka? Tokei desu. Hai, tokei desu. Betul. Ini jam. Nomor 2. Ada yang mau coba nomor 2? Aku sensei. Boleh. Korewa nan desu ka? Kamera des. Hai, kamera desu. So desu ne. Nomor 3. Ada yang mau coba nomor 3? Jawabannya bisa 2 nih kalau di sini nih. Ini soalnya bentuknya kayak bentuk pulpen atau ini pensil mekanik gitu. Jadi jawabannya boleh dua-duanya atau boleh salah satu gitu. Aku sensei. Iya, boleh. Korewa nan desu ka? Baru pendes. Hai, borupen desu. Oke, nomor 4. Dia mau coba nomor 4. Boleh sensei. Oke, silahkan. Korewa nan desu ka? Isu desu. Hai, isu desu. Kursi. Walaupun kecil ya kursinya. Isu desu. So desu ne. Hai. Sekarang kita lihat di nomor 4. Nomor 4 ini eh, contohnya ada 2 benda di sini, shapu pensiru sama borupen gitu kan. Terus dalam kurung borupen gitu. Nah, di sini eh, menanyakan apa di antara 2 benda ini jawaban yang betul yang mana gitu. Nah, ini bisa dijawab Korewa Shapuru shapu pensiru desu ka? Borupen desu ka? Nah, karena jawaban betulnya adalah yang dikasih tanda kurung, yang ini borupen gitu. Jadi borupen desu gitu. Nah, ini nomor 1 ini Hong, Zashi, terus jawaban benernya Hong. Nomor 2 itu I sama Ri, huruf ya, huruf I atau enggak Ri gitu. Jawaban benernya adalah Ri. Terus nomor 3, 1 sama 7, terus yang jawaban benernya adalah 7. Nomor 4, huruf Shi sama Tsu. Jawaban yang benar adalah Shi gitu. Ada yang mau coba nomor 1? Boleh sensei. Ya, silakan. Itu berarti jadinya Korewa, dua. ni deska gitu. Oh, Korewa Hong desu ka? Zashi desu ka? Jawabannya Hong desu. Hai,
Kore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Hong desu. Hai, nomor 2. Ini i sama ri. Gitu. Maksudnya huruf. Aku sensei. Oke, boleh silahkan. Kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Ri desu. Hai, kore wa i desu ka? Ri desu ka? Ri desu. Sensei mau nomor 3 juga. Oh iya, silakan. Kore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Nana desu. Hai, so desu ne. Kore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Nana desu. Oke, nomor 4. Shi sama tsu. Boleh, Sensei. Ya, silahkan. Kore wa shi desu ka? Su desu ka? Jawabannya shi desu. Hai, kore wa shi desu ka? Tsu desu ka? Shi desu. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Mau lanjut latihan atau gimana nih? Ini ada nomor 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada ini. Kalau tadi apa ya? Tentang korewa nandeska. Nah, sekarang penggunaannya pakai tambahan partikel no gitu. Contohnya rei-nya ini kan gambarnya kagi nih, kunci gitu kan. Sorewa nan no kagi desu ka? Tapi ini kan kuncinya kayak kunci mobil gitu ya. Jadi jawabannya kuruma no kagi desu. Nah, di sini nomor 1, 2, 3, dan 4 ada macam-macam. Ada nomor 1 ini kelihatan zashi. 2 itu sidi. 3 zashi lagi. 4 baru hong gitu. Nah, yang membedakan adalah tentang apa nih? Ini majalah tentang apa? Ini CD apa? Ini buku apa gitu. Jadi nanti tinggal apa namanya menyesuaikan jawabannya gitu. Nan no zashi desu ka? Nan no shidi desu ka? Gitu kan. Baru nanti ngelihat ke gambarnya ini. Apa sih buku tentang apa nih? Majalah tentang apa gitu. Sensei, Ya, berarti kalau yang nomor 1 itu Kurumano Zashi. iya kayak gitu. Jadi Oh, ngelihat jawabannya ininya. Nano, nano zashi desu ka? Gitu. Nah, dilihat di sininya gambarnya gitu loh. Nano zashi, nano CD, nano hong gitu. Ini adalah ininya, clue-nya di gambar. Tuh. Oke, ada yang mau coba nomor 1? boleh, Sensei. Ya, silakan. Itu dari pertanyaannya berarti ya? Iya, dari pertanyaannya. Sorewa nano, objeknya apa gitu, deska gitu. Oh, sorewa nan no zashi desu ka? Kuruma, kurumano zashi desu. Hai, sorewa nano zashi desu ka? Kuruma no zashi desu. Oke, benar. Clue-nya di sini ada car gitu. Terus ini nomor 1 tulisannya zashi gitu. Jadi kuruma no zashi. Yes.
Oke, nomor 2. Ini CD. Nah, di tengah-tengahnya ada tulisannya tuh. Cuman nggak tahu apa. Aku sensei. Ya, boleh-boleh. Sore wa nanno CD desu ka? Nihongo no CD desu. Hai, sore wa nan no CD desu ka? Nihongo no CD desu. Oke, nomor 3. Masih Zashi lagi. Boleh, Sensei? Ya, silakan. Hmm. Sore wa nan no zashi Zashi. desu ka? Hai. Kamera no zashi desu. Hai, sore wa nan no zashi desu ka? Kamera no zashi desu. Oke, yang terakhir. Nomor 4. Ku. Iya, boleh. Sore wa nano hong desu ka? Nihongo no hong desu. Hai, sore wa nan no hong desu ka? Nihongo no hong desu. Di sini benar semua. Oke, jadi untuk apa namanya konsepnya seperti itu, kore, sore, are gitu. Nah, nomor 6, 7, dan 8 eh, ini Shukudai aja ya. Jadi sama seperti kayak minggu lalu gitu. Shukudai itu dikerjakan di buku atau di kertas, lalu nanti difoto dan disubmit di link yang sudah pernah dikirim. Ada yang mau ditanyakan? Masih tentang Kore Sore Are, Kono Sono Ano? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini eh, apa namanya? Share screen-nya di stop dulu. Kalau gitu ini berarti nomor 6, 7 sama 8 ini adalah Shukudai atau PR. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Bukan tentang di luar ini juga nggak apa-apa sih. Di luar dari apa namanya? Di luar dari materi nggak apa-apa juga.
Kalau tidak ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Ini recordingnya di stop kalau gitu. Terima kasih sudah